Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini akan membahas mengenai manajemen pengembangan karakter melalui BK. Insyaallah saya Muhammad Kusuma. Ini dengan NIM 120.201.0080. Nah, yang perlu dibahas insyaallah akan membahas mengenai pengertian pendidikan karakter. Kemudian nilai-nilai pendidikan karakter. Kemudian tujuan pengembangan karakter melalui BK dan implementasi manajemen pengembangan karakter melalui BK. Ketika berbicara karakter, maka kita harus mengetahui arti dari karakter itu sendiri. Karakter merupakan ciri khusus yang melekat pada seseorang, keluarga, dan komunitas. Karakter ini adalah sebuah konsistensi yang dapat diprediksi ditunjukkan oleh kecenderungan perilaku. Perilaku tidak berdiri sendiri, tetapi perilaku ini terintegrasi dengan sikap dan nilai-nilai. Nah, ini menurut Lapsley. Nah, kemudian ada pendidikan karakter. Sering kita dengar pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah sebuah sarana pendidikan agar peserta didik ini dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat memberikan nilai positif kepada lingkungannya. Nah, ini ada nilai-nilai yang memang harus dan ingin diterapkan kepada siswa-siswanya atau peserta didiknya untuk dipraktikkan. Selanjutnya ini ada nilai-nilai karakter yang dapat diterapkan kepada peserta didik. Di antaranya ada nilai karakter religius dalam hal beragama. Kemudian ada disiplin dalam segala halnya, baik disiplin dalam dirinya, kemudian menerapkan pada lingkungannya. Selanjutnya ada karakter jujur dan kerja keras. Karakter jujur ini dapat dipercaya oleh orang-orang, kemudian sesuai dengan apa yang diperkatakan, diperbuatkan, dan tindakannya. Kemudian ada karakter kerja keras. Sebagai siswa, peserta didik perlu diterapkan untuk dapat bekerja keras agar sampai pada tujuan yang ingin disampaikan atau pada tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada nilai karakter toleransi. Toleransi tentunya turun-turunan dari karakter religius, yaitu saling menghargai gitu. Kemudian kreatif adalah nilai karakter yang memang menjadi sebuah penemuan atau hal-hal baru yang memang ingin diterapkan. Selanjutnya ada rasa ingin tahu dan komunikatif. Rasa ingin tahu ini merupakan sebuah nilai yang memang perlu diterapkan karena agar dimiliki oleh semua siswa dan semua peserta didik. Kemudian komunikatif, dapat berkomunikasi dengan sebaik mungkin. Kemudian ada cinta tanah air dan peduli sosial. Cinta tanah air ini merupakan kepedulian atau kesadaran berbangsa dan bernegara dengan posisi sebagai siswa yang memiliki pendidikan tinggi untuk mengembangkan atau mencintai tanah air atau bangsanya sendiri. Kemudian peduli terhadap sosial, peduli terhadap teman-teman, dan lain sebagainya. Kemudian bersahabat, bertanggung jawab. Nah, bersahabat ini memang menjadi sebuah nilai yang perlu diterapkan karena agar saling menguatkan di antara teman-temannya. Kemudian ada tanggung jawab, yaitu karakter tanggung jawab itu sendiri. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui nilai-nilai karakter yang ingin diterapkan atau yang dapat diterapkan pada siswa, maka kita harus mengetahui tujuan pengembangan karakter ini melalui layanan BK. Kenapa gitu? Pelayanan BK dijadikan sebuah sarana dalam pengembangan pendidikan karakter. Karena pada dasarnya, pada tujuan utamanya atau secara umum, tujuan pelaksanaan layanan bimbingan konseling ini adalah untuk membantu siswa menemukan pribadinya dalam hal mengenal kekuatan ataupun kelemahan dirinya. Kemudian dapat menerima dirinya secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih lanjutnya. Jadi layanan bimbingan konseling ini harus terselenggara dalam pribadinya, kemudian sosialnya, bimbingan belajarnya, karir ke depannya. Sehingga tujuan pengembangan pendidikan karakter melalui layanan BK ini diantaranya ada agar siswa ini lebih mandiri dalam menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya
agar siswa lebih bisa menerapkan sopan santun yang baik di kalangan masyarakat. Selanjutnya, agar siswa dapat menghargai setiap proses belajar yang mereka alami, baik di sekolah maupun di rumah atau di lingkungan lainnya. Kemudian, agar siswa ini lebih bisa memahami dirinya dengan baik, sesuai dengan tujuan dari layanan bimbingan konseling itu sendiri. Nah, selanjutnya ada implementasi pendidikan karakter melalui pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Implementasi ini merupakan sebuah penerapan pendidikan karakternya, manajemen pengembangan pendidikan karakternya melalui bimbingan dan konseling, pelayanan bimbingan dan konseling. Nah, implementasi pendidikan karakter melalui BK ini diharapkan, harapannya itu adalah untuk mampu meningkatkan nilai-nilai karakter yang ada pada peserta didik ataupun siswa. Nah, karena dalam pelayanan bimbingan konseling ini sudah menekatkan 4 bidang layanan sesuai dengan tujuan utama dari layanan BK itu sendiri, yaitu layanan pribadi, layanan sosial, layanan belajar dan mengajar, dan layanan karirnya. Sedangkan sudah juga dikuatkan dalam pendidikan karakter juga menekankan pada nilai-nilai yang terdiri dari 18 nilai-nilai karakter dan juga terdiri dari 4 dimensi perkembangan yang diantaranya olah pikir, olah hati, olah karsa, dan olahraga, yaitu 4 dimensi perkembangan dari karakter itu sendiri. Nah, penerapan pendidikan karakter juga sesuai dengan yang ada dalam manajemen gitu ya. Ini harus disusun dalam hal apa saja dalam pendidikan karakter. Dijelaskan oleh Bu Baedi dalam Ramadhani, dijelaskan bahwa harus ada tersusun dari moral knowing, yaitu pengetahuan moral, kemudian perasaan moral feeling, kemudian moral behavior, yaitu pengetahuan moral. Nah, selanjutnya karakter yang baik ini adalah karakter yang terdiri dari pengetahuan tentang kebaikan, knowing the good, kemudian keinginan terhadap kebaikan, sharing the good, dan berbuat kebaikan, doing the good. Nah, selanjutnya dalam hal ini itu untuk menuju karakter baik itu sendiri diperlukannya ada pembiasaan dalam pemikiran, kemudian pembiasaan dalam tindakan. Nah, jadi ketika dalam mencapai karakter yang baik, pengembangan karakter yang baik melalui layanan BK ini disesuaikan dengan data-data atau program-program BK yang memang menjadi penunjang dalam menuju karakter baik itu sendiri. Nah, implementasi pendidikan karakter yang dapat dilakukan ini adalah menggunakan layanan bimbingan konseling yang tentunya ini tetap menuntut pada perubahan atau perkembangan nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik dan berfokus memang hanya pada perubahan perilaku ke arah yang lebih positif dan optimal. Jadi seperti itu teman-teman, pengimplementasiannya itu memang disesuaikan dengan nilai-nilai yang berkembang pada peserta didik itu sendiri. Nah, walaupun dalam kenyataannya pengimplementasian bimbingan dan konseling, layanan bimbingan konseling dalam penguatan karakter itu kadang tidak ditemukan atau kurang sesuai dengan apa yang memang diterapkan. Namun harapannya dengan adanya manajemen pengembangan karakter bisa disesuaikan dengan hal-hal yang memang seharusnya dilaksanakan, seperti adanya analisis dan lain sebagainya, analisis kebutuhan, programnya kayak gimana, dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.